langsung nanti dilanjutkan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Bapak Dr. Anus Wartoji GPD. Baru nanti acara berikutnya akan langsung disampaikan oleh Ibu Siti Aisyah sebagai calon guru penggerak, menyampaikan hasil dari pemaparan selama ini yang telah dilakukan dengan para instruktur. Baiklah, Bapak Ibu dan Kepala Sekolah, akan kita dengarkan sambutan dari yang mewakili Bapak Ibu guru kita di sekolah SMP Gajah Mada. Kepada Ibu Judika berikan waktu. Baik, terima kasih Pak Gunin untuk kesempatannya. Mohon izin Bapak Ibu guru, saya mewakili dari rekan-rekan sejawat. Kita di sini akan mendengarkan sebagian dari pemaparan dari calon guru penggerak kita, Bu Siti Aisyah, tentang budaya positif yang akan disampaikan tentang apa aja budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita mungkinnya. Dan terima kasih untuk kesediaan Bu Siti Aisyah yang akan berbagi praktik baik kepada kami. Mudah-mudahan apa yang Ibu dapatkan nanti dan dipaparkan di acara aksi nyata ini bisa kami ikuti dan bisa kami laksanakan demi kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan di sekolah kita Gajah Mada, SMP Gajah Mada, demi peningkatan kualitas pendidikan dan juga penerapan pendidikan yang pendidikan yang bermakna, yang sesuai dengan kemajuan teknologi yang digadang-gadang selama ini. Kita setelah melakukan kurikulum merdeka di sebagiannya. Jadi apa yang Ibu dapatkan nanti dari pendidikan guru penggeraknya bisa kami dapatkan juga di sini dari praktik berbagi baik ini secara yang judulnya budaya positif. Terima kasih untuk acara ini Bu, karena telah bersedia untuk membagikan apa yang telah Ibu dapatkan selama pendidikan di program pendidikan guru penggerak. Terima kasih untuk kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu dapatkan nanti di modul-modul berikutnya bisa kami dapatkan juga dari Ibu dan juga bisa kami laksanakan di kehidupan kenyataan di lapangan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu Judika Siromali PD yang telah memberikan sambutannya dari mewakili kita Bapak Ibu guru ya. Karena kita akan lebih banyak mendengarkan langsung dari calon guru penggerak kita. Harapan kami kiranya sampaikan Ibu Judika tadi, setelah nanti Ibu calon guru penggerak kita Ibu Siti Aisyah memaparkan, dapat diimplementasikan tentunya Pak ya. Itu ditindaklanjutnya, eksekusinya nanti perlu kita laksanakan di sekolah. Sehingga tujuan utama dari guru penggerak itu adalah membuat yang terbaik. Ada guru-guru plus lain namanya, guru-guru ini harapan kita. Baiklah, Bapak Ibu, kita akan masuk acara kedua, mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita dalam pemaparan guru penggerak ini. Kepada Bapak Dr. Wartoji berikan waktu Pak. Terima kasih pada Pak Moderator Pak Gurni, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah dan guru Radus Guru PD, Pak Wakil Kepala Sekolah dan Mahasiswa, para hasil nanti SPD, istimewa bahwa Ibu Siti Aisyah SPD dan seluruh rekan-rekan Bapak dan Ibu guru yang hadir pada sore hari ini. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa diberi kesempatan kita berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan pemaparan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh calon guru penggerak kita Ibu Siti Aisyah SPD. Sebelum beliau memaparkan aksi nyata dalam modul 1.4 ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Aisyah sudah berusaha berjuang untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini, dan kita harapkan dari calon guru penggerak menjadi guru penggerak seperti juga yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Judika Siromali PD, dan tentu hasil-hasil ya, yang diperoleh dari pelatihan tentang guru penggerak ini dapat diaplikasikan di sekolah kita dalam rangka peningkatan kualitas mutu pembelajaran
di sekolah. Nah, tentunya harapan kita juga bahwa teman-teman atau guru yang lain bisa mengikuti jejak ini. Kita berharap kalau bisa seluruh guru di perguruan Gajah Mada ini sudah menjadi guru bergerak yang bisa menjadi contoh baik sebagai guru di tengah-tengah masyarakat, khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Tidak mau berpanjang lebar, mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan ini bisa kita terapkan, dan itu kami berikan keleluasaan kepada Ibu Siti untuk memaparkan ini. Kita dengarkan dengan sungguh-sungguh dari awal sampai akhir dan bisa memberi manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bagi kita semua. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Sekolah yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini secara resmi, dan kepada Ibu Siti Aisyah calon guru penggerak kita kami persilakan untuk menyampaikan paparannya. Yang sudah siap ya, Bapak Ibu siap kita ya, untuk kita menerima apa yang mau disampaikan beliau, dapat kita tidak lanjut di sekolah kita. Pada Ibu Siti Aisyah kami berikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum dan Kesiswaan, dan rekan-rekan guru sekalian yang hebat yang mampu menyediakan waktunya di sini untuk mendengarkan pemahaman dari saya berbagi praktik baik. Jadi di sini sebelumnya saya tegaskan sekali lagi ya Bapak Ibu semua, bukan maksud saya untuk mengajari Bapak Ibu semua, melainkan saya ingin berbagi praktik baik saya, pemahaman apa yang sudah saya peroleh dari pendidikan guru penggerak, sehingga Bapak Ibu mungkin akan tercerahkan ke depannya bagaimana kita dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Sepakat ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya paparkan lebih lanjut. Kita sepakati dulu ya bahwa kita semua di sini bisa aktif. Jadi fokus pada pemaparan dari saya, tujuannya untuk pengembangan diri kita juga dan pemahaman kita lebih baru lagi, lebih banyak lagi bagaimana cara menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Oke, sebelumnya saya ingin berbagi pantun. Biarkan kayu menjadi abu, abunya putih bagaikan susu. Selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat, tetaplah semangat, janganlah lesu. Ya, jadi jangan lesu ya Bapak Ibu ya, walaupun sudah waktunya pulang, tapi kita tetap semangat untuk menimba ilmu lagi, belajar berproses lagi, gitu ya Bapak Ibu. Baiklah, di sini saya akan berbagi hasil nyata modul 1.4. Jadi modul 1.4 ini adalah materi paket modul yang terakhir, modul 1 yang terakhir di pendidikan guru penggerak. Dan paket ini lumayan banyak materinya. Di aksi nyata modul 1.4 ini ada banyak materi yang harus saya paparkan. Di sana ada membahas tentang budaya positif. Apa sih yang dimaksud dengan budaya positif kira-kira? Jadi aksi nyata modul 1.4 ini membahas tentang budaya positif. Apa sih yang dimaksud dengan budaya? Budaya itu adalah segala sesuatu yang sudah diwariskan secara turun-temurun atau kebiasaan-kebiasaan positif yang ada di sekolah. Jadi untuk lebih lanjutnya kita lihat bahwa di dalam modul budaya positif ini saya akan memaparkan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian di sini ada teori motivasi, hukuman penghargaan dan restitusi. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Jadi poin-poin ini adalah penting untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya. Nah, di sini ada gambar apa Bapak Ibu kira-kira? Gambar apa ini Bapak Ibu? Kepala tangan. Iya benar, kepala tangan. Di sini ada perintah nih Bapak Ibu. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Anggaplah Bapak Ibu sudah memegang sobekan kertas kecil itu. Kemudian Bapak Ibu tulis sesuatu yang berharga di sobekan
penjelasan tersebut. Lalu Bapak Ibu letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu. Kemudian dengan segala daya Bapak Ibu coba genggam. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi kira-kira sudah Bapak Ibu sampaikan coba. Oke, coba dikepalkan kira-kira teman di samping Bapak Ibu kira-kira mau nggak mengambil ingin mengambil barang yang ada di kepala Bapak Ibu itu. Kira-kira Bapak Ibu memilih untuk tetap tidak mau memberinya atau diberikan saja, begitu saja. Walaupun di situ teman Bapak Ibu sudah membujuk atau mengancam atau menghadir, ayolah kasihlah, saya kasih kamu duit 1 juta misalnya, mau nggak kasihkannya? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu kasih atau tidak? Tergantung ya. Iya, benar ya. Kalau bagus, kasih juga. Iya. Berarti itu semua tergantung pada siapa Bapak Ibu? Yang menggenggam. Menggenggam itu adalah diri sendiri. Jadi ada yang memilih untuk memberi, ada yang memilih untuk tetap memberikan, ya kan? Jadi apa yang terjadi di sini tergantung, benar, tergantung diri sendiri kita. Kita memilih untuk tetap mengepalanya atau membiarkan saja teman kita melepaskan dari genggaman kita, gitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini apa sih maksud dari tujuan saya ingin membuat Bapak Ibu kepala itu harus digimanain gitu. Jadi di sini ada satu teori kontrol. Nah, teori kontrol ini dikembangkan oleh William Glaser, di mana yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi ilusi. Jadi mengontrol murid ini bukan sebenarnya kekuasaan kita gitu Bapak Ibu. Mengontrol murid ini adalah bagaimana cara guru mengontrol murid itu rasanya suatu ilusi, suatu gambaran yang tidak mungkin. Kenapa? Dari proses kegiatan kepalaan tadi, murid bisa aja mau mengikuti kemauan guru, bisa perintah guru, atau memilih dia untuk oke lah, walaupun dalam hatinya tidak terima gitu ya Bapak Ibu. Jadi kemudian yang kedua, di sini juga ada ilusi bahwa kekuatan positif efektif dan bermanfaat. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai orang dewasa yang dianggap dewasa terhadap anak murid kita, belum tentu bahwa kita itu bisa ada hak untuk memaksa anak murid melakukan sesuatu, belum tentu ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada perubahan paradigma bahwa kita sebagai guru harus tahu ini, bahwa murid belum tentu dapat kita kontrol, karena kemauan atau keinginan murid itu tidak dapat kita paksakan dari kegiatan kepalaan itu ya Bapak Ibu ya. Yang memegang kendali itu adalah diri sendiri, diri murid itu sendiri. Dia mau menerima atau apa itu hak dia, gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini, nah dari kegiatan tadi dan teori kontrol tadi muncullah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, di mana stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama, kemudian teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Kita harus tahu, kalau kita memakai pendekatan stimulus respon, kita menganggap murid itu kebutuhannya sama semua, nggak berbeda dengan kita, sama juga gitu kan. Tapi dengan menggunakan pendekatan teori kontrol, kita mengetahui bahwa suatu kebutuhan itu setiap orang berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi baik menurut kita menganggap itu juga baik untuk murid, padahal belum tentu. Jadi dengan kalau kita mendidik murid kita dengan menggunakan pendekatan teori kontrol, otomatis kita menganggap bahwa orang memiliki gambaran yang berbeda, ya Bapak Ibu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, belum tentu, karena selama ini kita sering menggunakan pakai pendekatan stimulus respon daripada dengan paradigma teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan yang sama, ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini yang harus saya tekankan juga. Kita menganggap diri kita yang mengontrol murid, padahal gak bisa sebenarnya Bapak Ibu. Kita hanya bisa
mengontrol diri kita sendiri. Oke, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Inilah dia kalau misalnya kita mendidik murid dengan memakai teori kontrol. Jadi pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sementara dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita mendidik murid kita itu cuma hanya bisa mengasih dia pilihan. Nah, pilihan itu tergantung pada murid. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian model berpikir memang kalah. Kemudian kalau teori kontrol model berpikirnya menang. Jadi dalam suatu kasus kita menganggap murid itu salah. Sebenarnya murid itu nggak salah. Mungkin ada suatu hal sehingga dia membuat kesalahan. Padahal dia ingin membuat diri dia itu sebenarnya bukan salah ya Bapak Ibu. Menurut dia itu kesalahan yang dia buat itu adalah suatu hal yang biasa bagi dia. Karena dia memegang kendali atas diri dia sendiri. Oke, untuk lebih lanjutnya pemahaman ini. Di sini ada disiplin positif. Jadi diharapkan kita sebagai guru dengan menggunakan paradigma teori kontrol terciptalah disiplin positif. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif? Oke, disiplin biasanya identik dengan kata peraturan ya Bapak Ibu ya, harus patuh gitu, diikuti. Itu baru namanya disiplin. Sementara menurut pemahaman saya yang sudah pelajari dalam pendidikan guru bergerak ini, bahwa disiplin itu dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan ya, dengan adanya peraturan, kemudian ada sanksi membuat anak menjadi tidak nyaman. Sehingga ini yang dimaksud kita adalah disiplin. Sebenarnya bukan itu ya Bapak Ibu ya. Dalam bahasa Yunani disiplin itu artinya belajar. Kemudian disiplin itu yang dimaksud sebenarnya adalah disiplin diri, di mana disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan yang dihargai dan bermakna. Di sana ada nilai yang diharapkan. Kemudian disiplin diri membuat seseorang belajar mengontrol diri, menghargai dan bertindak sesuai nilai kebajikan dan bertanggung jawab. Jadi disiplin itu bukan membuat anak tidak nyaman, tapi sementara disiplin itulah harus membangun anak mampu mengontrol dirinya dengan baik, menghargai lingkungan sekitarnya, bertindak sesuai nilai-nilai dan bertanggung jawab. Inilah sebenarnya disiplin yang harus kita tanamkan pada diri anak. Jadi disiplin bukan yang maksudnya biasa kita maksud adalah kata disiplin harus patuh sama peraturan, bukan. Cuma disiplin itu adalah membangun diri anak untuk lebih mampu mengontrol diri, menguasai dan menghargai serta bertindak sesuai nilai-nilai kebajikan dan bertanggung jawab. Oke, bagaimana sih penerapan disiplin di sekolah? Jadi cara penerapan disiplin di sekolah itu adalah bagaimana cara kita seorang guru mengajarkan anak untuk mampu bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dirinya berdasarkan nilai-nilai yang sudah diyakininya. Kemudian disiplin positif di sekolah itu sebenarnya adalah lebih mengarah pada disiplin diri, mengontrol diri anak sendiri ya, bukan kita yang mengontrol tapi diri anaknya sendiri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal. Jadi motivasi dari dalam diri, bukan dari orang lain, bukan dari karena bujukan, rayuan, ujian ataupun hukuman. Dan ya, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, disiplin positif yang di sini adalah yang dimaksud bagaimana kita mampu mendidik anak untuk mengontrol dirinya sendiri, bertanggung jawab sama dirinya sendiri dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kira-kira Pak Dedi, sifat positif apa yang ingin Bapak kedepankan dalam diri Pak Dedi? Kejujuran. Iya, kejujuran itu satu nilai ya Pak Dedi ya. Luar biasa ya, jujur. Dimana-mana jujur. Oke, untuk Pak Aska kira-kira nilai apa yang ingin diutamakan? Disiplin. Jadi pasti kalau kita meyakini satu nilai, pasti kita selalu
Jadi untuk mencapai nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, kita itu harus termotivasi dari diri dan memiliki tujuan. Begitu juga dengan siswa ya Bapak Ibu ya. MBO, Memory Years Program PMP, di sana ada nilai toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini juga nilai-nilai yang dikembangkan sama organisasi IDO ya. Kemudian ada juga keterampilan hidup atau life skill. Di sana ada nilai dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Ini semua nilai yang baik bisa kita terapkan pada anak murid. Kita bantu anak murid untuk mencari nilai-nilai kebaikan ini semua. Dalam mencapai nilai-nilai kebajikan itu, otomatis kita perlu adanya motivasi dan tujuan ya Bapak Ibu ya. Jadi motivasi di sini sebenarnya ada 3. Motivasi perilaku manusia itu sebenarnya ada 3 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Jadi anak-anak termotivasi untuk belajar sebenarnya dia takut dihukum, ya kan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ternyata anak-anak ini belajar biar supaya ranking 1, meraih prestasi hanya untuk termotivasi mendapatkan penghargaan atau imbalan dari hasil jerih payahnya. Itu semua termasuk motivasi eksternal Bapak Ibu. Nah, motivasi eksternal ini sebenarnya tidak diharapkan tumbuh dari dalam diri murid. Kenapa Bapak Ibu? Seandainya tidak ada hukuman, apakah murid tetap mau belajar? Kira-kira kalau seandainya tidak ada hukuman atau ketidaknyamanan di dalam kelas, apakah murid tetap mau belajar? Sebagian besar mungkin bakal tidak ya Bapak Ibu. Kemudian apakah seandainya tidak ada nilai yang dihargai atau penghargaan atau reward yang kita beri, apakah murid bakal mau membuat yang terbaik? Belum tentu ya Bapak Ibu ya. Nah itu semua adalah motivasi eksternal dari luar. Yang dipentingkan sebenarnya dalam budaya positif dan disiplin positif di lingkungan sekolah itu adalah motivasi internal Bapak Ibu. Di mana motivasi internal ini murid senantiasa menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dan nilai yang mereka percaya. Menurut mereka di kelas yang sangat diinginkan adalah sikap saling menghargai salah satunya. Jadi tidak ada tuh kalau misalnya murid udah termotivasi secara internal, tidak ada murid yang bakal mau ngejek temannya, ngejek orang tuanya. Jadi bagaimana cara kita untuk menciptakan motivasi internal ini dalam diri murid? Ini yang terpenting Bapak Ibu dalam membuat disiplin positif sehingga tercipta budaya positif di lingkungan sekolah kita Bapak Ibu. Jadi kan banyak kasus ya Bapak Ibu ya di lingkungan sekolah bersama anak murid, ada yang ngejek-njekan, ada yang tunjangan, bully lagi ya Bapak Ibu. Itu ternyata motivasinya belum ada Bapak Ibu dari dalam dirinya, belum ada nilai-nilai kebaikan yang harus dimiliki ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah tadi di dalam motivasi ada hukuman, penghargaan untuk berbuat sesuatu. Jadi kita harus tahu juga Bapak Ibu apa sih yang dimaksud dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mana yang terbagi antara 3 di dalam lingkungan sekolah kita. Jadi hukuman itu secara ringkasnya saya buat di sini adalah yang pertama adalah tidak terencana atau secara tiba-tiba. Jadi suatu hukuman itu terjadi tanpa ada rencana atau tiba-tiba. Contohnya ini Bapak Ibu, bisa murid ribut di kelas, bisa kita bantu dia, kontrol dia, sehingga kita langsung mungkin emosi, kita langsung menghukumnya keluar kelas berjemur di lapangan. Itu baru namanya hukuman ya Bapak Ibu, karena nggak ada kesepakatan di sana bahwa aturan ini untuk lingkungan aturannya seperti ini. Belum ada kesepakatan di sana Bapak Ibu. Itu sepintas saja apa yang kita mau tanpa ada aba-aba, udah itu namanya tiba-tiba ya Bapak Ibu diberi hukuman atau ketidaknyamanan. Itu baru namanya hukuman. Kemudian cirinya apa tuh? Murid tidak mengetahui atas apa yang akan terjadi jika dilibatkan dalam mengambil suatu keputusan. Ya, dia ribut kemudian dihukum. Kira-kira muridnya
memang itu namanya hukuman ya Bapak Ibu ya. Itu lukanya sangat dalam sih menurut saya. Kemudian konsekuensi. Nah, apa sih bedanya hukuman sama konsekuensi? Konsekuensi lain rugi Bapak Ibu, lebih baik lagi dari hukuman. Di sana terencana dan disepakati sesuai aturan. Apa yang ada di aturan di sekolah ini kita sepakati, ketika itu dilanggar kita buat kesepakatan. Kira-kira apa sanksi atau konsekuensinya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman ya, tetap aja sanksi membuat kita tidak nyaman ya, pasti ada. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kalau di hukuman tadi tidak ada sikap guru untuk memonitor murid, ya udah waktu itu selesai hukumannya udah selesai, tidak ada perbaikan setelahnya. Kalau konsekuensi dia ada perbaikan setelahnya, setelah kita memberi sanksi atau tidaknya mana kita pantau lagi muridnya gitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada yang dinamakan restitusi. Kira-kira Bapak Ibu udah pernah dengar restitusi nggak sebelumnya? Belum. Saya pun baru mendengar kata restitusi setelah saya mengikuti pendidikan berbeda. Ternyata Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi dan restitusi yang paling baik itu adalah restitusi. Nggak bisa tuh ya. Konsekuensi baik. Nggak tahan. Cuman ada yang lebih baik adalah restitusi. Apa sih yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi itu adalah murid diajak untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita mengajak murid untuk berdialog. Kira-kira menurut kamu ini benar atau tidak, salah atau tidak, itu ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita menjatuhkan konsekuensi atau hukuman ya. Kemudian murid diajak mencari solusi atas permasalahannya. Jadi murid itu tidak menjalankan ketidaknyamanannya atas perintah gurunya, melainkan kesepakatan dulu. Kamu mau diapakan selain itu memperbaiki kesalahan kira-kira? Kamu maunya gimana? Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau di restitusi ini adalah proses dialog di antara guru dan murid. Jadi hukuman, konsekuensi dan restitusi yang paling sarana adalah restitusi. Namun konsekuensi bukan maksudnya konsekuensi tidak baik, tapi konsekuensi itu juga baik. Cuman alangkah lebih baiknya adalah restitusi ya Bapak Ibu ya. Masih internal itu sehingga lebih mudah kita mengajak murid itu untuk melakukan restitusi. Jadi memang yang pertama itu adalah pendidikan dalam keluarga memang Pak sebenarnya Pak. Itu dan selalu saya sadari bahwa pendidikan dalam keluarga itu hal yang pertama. Bagaimana cara membangun anak murid untuk termotivasi secara internal. Karena kalau sudah termotivasi secara internal, dia tetap menghargai diri dia sendiri dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Terus pun seandainya jika langkah restitusi ini tidak dapat kita lakukan, sebenarnya langkah restitusi ini bakal akan saya paparkan juga Pak, bagaimana cara melakukan restitusi. Kemudian tetap konsekuensi atau hukuman ya mau nggak mau ya kan Pak, karena kan udah setiap bumi dipijak pasti situ ada juga aturan yang harus kita jalankan agar sesuai koridor semua yang sudah kita lakukan gitu ya Pak. Jadi memang nggak bisa kita paksakan restitusi itu harus berhasil memang. Karena pun saya sudah bertukar pikiran sama hasil saya bahwa restitusi ini untuk kasus-kasus yang lebih rendah kasusnya gitu. Kalau udah kasusnya berat kita harus adanya hukuman, makanya ada hukum pidana gitu ya Bapak Ibu. Jadi seandainya hanya kasus-kasus rendah, kasus-kasus yang bisa ditangani secara pribadi, itu kita pakai langkah restitusi aja, nggak perlu adanya hukuman gitu Bapak. Di sini ada perbedaan antara hukuman atau konsekuensi. Kira-kira ada beberapa pernyataan Bapak Ibu. Ayo coba kita diskusi di sini Bapak Ibu. Untuk pernyataan pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya, hukuman ya Bapak Ibu. Kemudian kalau yang ini membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Kira-kira oke. Ternyata Bapak Ibu di sini hebat semua ya. Sudah tahu yang mana konsekuensi, yang mana hukuman. Benar semua ya Bapak Ibu. Kemudian ada lagi Bapak Ibu. Nih,
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kira-kira Pak Asri kenapa konsekuensi? Karena memang ada hubungannya sama pelajaran sebenarnya. Gimana Pak Asri? Karena ini kaitannya sama mata pelajaran PJOK kan. Iya, tepat sekali. Kalau misalnya matematika gimana Pak Asri? Nggak cocok. Nggak cocok ya. Oke, selanjutnya membersihkan WC sekolah karena mengatakan pensil kawannya. Luar biasa ya, hukumannya luar biasa sekali. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Ada yang bilang hukuman, ada yang bilang konsekuensi. Ayo. Ayo. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Silakan Pak Dedi, kenapa konsekuensi? Saya mengatakannya konsekuensi karena mungkin kalau tetap membiarkan anak ini istirahat seperti biasanya, dia mungkin akan melakukan hal yang kembali lagi, hal yang sama kembali lagi, karena memang dia kemarin bisanya, berarti bisa kalau nggak ada akibat dari perbuatan saya. Kalau contoh hukuman tadi kan contoh dia tidak akan atau tidak akan dikasih istirahat lagi baru dihukum. Selain jawaban dari Pak Dedi, ada yang ingin ditambahkan? Mana tahu? Pemahamannya berbeda? Saya nggak mau menambahkan. Jadi? Saya mau mengapai kasus kita di sekolah. Karena saya juga agak susah kali mengkaitkannya sama konsekuensi atau hukuman. Mungkin Bapak Ibu terkait juga ada Bapak sekolahnya kan. Kalau saya agak bingung ini, mudah-mudahan terjadi juga. Kalau misalnya terlambat buka sepatu itu gimana? Oh, lepas sepatu. Oke. Ini saya tidak tahu lah ya. Saya juga belajar, saya tidak ada belajar teori, tapi ini hanya berdasarkan pengalaman aja ini. Itu bisa jadi hukuman, bisa jadi konsekuensi. Konsekuensi ini sebenarnya sesuatu yang terjadi akibat dari pelanggaran yang sudah disepakati. Nah ini sangat penting untuk membantu kita menghindari kita dari jeratan hukum negara kita ini, pelanggaran HAM. Kalau sudah kita sepakati sebelumnya, barang kita umumkan, tapi harus sepakati dulu. Minggu ini kita sepakati, dan ini saya terapkan yang terakhir ini. Barang siapa yang tidak memakai kaos kaki 5 jari di atas mata kakinya, maka kita buka nanti sepatu. Ini kesepakatan kita sepakati dulu. Jadi jangan pula pada saat itu kalau pada saat itu langsung kita kasih hukuman buka sepatu, belum disepakati bersama, itu hukuman. Bisa ada itu nggak menerima, bisa bergaduh. Tetapi kalau udah dibuat kesepakatan sebelumnya bahwa nanti minggu depan ya, mulai minggu depan dan seterusnya berlaku di sekolah kita ini, andaikan ada lagi yang memakai sepatu di bawah 5 jari dan mata kakinya, kita akan buka sepatunya karena ini alasan-alasan, ya kan, dianggap tidak etis di sekolah kita. Di sekolah mungkin etis, bagi kita tidak baik menurut pandangan kita di sekolah ini. Ini merupakan kesepakatan yang kita buat di sekolah sebagai harkat martabat sekolah, menurutnya harus seperti itu. Kamu bisa jalankan itu di sekolah ini, silakan. Kalau tidak, tidak usah. Dan itu ya, tidak usah cari tempat lain. Sepakati. Jadi makanya tadi menurut saya itu bisa dikategorikan hukuman, bisa tidak, bisa jadi sangat situasional, tergantung kepada bagaimana kita menerapkan. Saya rasa itulah pendapat saya. Terima kasih. Iya Pak, benar sekali Pak. Konsekuensi itu memang dibuat berdasarkan kesepakatan. Memang kalau misalnya kita belum sepakati, kamu buka sepatu ini sebelumnya belum ada kesepakatan. Terlambat kalau belum disepakati ya Bapak Ibu ya.
buka sepatumu, kamu nggak sesuai aturan. Cuman aturannya jelas nggak di situ bahwa setiap yang terlambat harus buka sepatu, udah dibuat ya gitu, secara tertulis atau disepakati bersama. Jadi itu baru masuk dari Pak Asra. Jadi kalau konsekuensi itu sebelumnya kita harus dialog dulu, ada kesepakatan. Lalu kalau misalnya dilanggar aturan itu baru boleh kita lakukan konsekuensi kalau kita sudah buat kesepakatan. Jadi hukuman itu kan kayak tadi yang sudah saya jelaskan, tiba-tiba tidak ada kesepakatan dulu, itu satu arah. Ya, oke. Terima kasih Pak atas masukannya Pak ya. Oke, untuk yang ini tadi lanjutkan dari pernyataan yang terakhir, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Ini termasuk tadi Bapak Ibu yang bilang konsekuensi. Boleh angkat tangan? Oke. Ya, ini termasuk konsekuensi. Kenapa? Di sini kita baru merasa tanggung jawabnya karena sudah mencederai temannya. Kira-kira etis nggak kawannya cedera, dia pun main-main istirahat, etis nggak menurut kita? Nah, jadi kita baru merasa tanggung jawab siswa itu. Coba lihat dulu teman-teman gimana gitu, duduk dulu, renungkan apa yang harus kamu lakukan. Itu maksudnya Bapak Ibu ya, makanya disebut sebagai konsekuensi. Oke, lanjut. Oke, nah di sini ada pernyataan dari Al-Fiqh bahwa penghargaan itu ternyata menghukum Bapak Ibu. Saya pun terkejut ketika saya belajar di guru gerak, ternyata ada teori seperti ini Bapak Ibu, bahwa mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah orang-orang cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Khan, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi jika murid belajar senang dapat sesuatu hal yang baru, itu sudah termasuk suatu penghargaan. Menurut Khan di sini ada penghargaan itu ternyata tidak efektif dalam jangka panjang. Jadi kalau misalnya dilakukan berulang-ulang, ayo kamu belajar hari ini, kamu kerjakan tugas, saya kasih libur, oke. Jadi nanti seterusnya anak mengharapkan libur. Seandainya kita tidak mampu memberi libur, apakah anak mau melakukannya lagi? Dia tergantung jadinya sama libur, bukan termotivasi dari diri dia sendiri, gitu Bapak Ibu. Kemudian ternyata penghargaan itu dapat merusak hubungan. Maksudnya di sini hubungan antara guru bisa juga ataupun murid. Seandainya guru tidak memberi penghargaan lagi, mungkin anak ini kecewa. Terus murid yang lain tidak mendapat penghargaan, ternyata murid yang lain mampu jadi kecewa pada diri dia sendiri, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian mengurangi ketepatan karena ada penghargaan, ya adalah penting dapat penghargaan untuk kualitas, kreativitas. Dan yang di sini yang saya tekankan Bapak Ibu, saya terkejut bahwa penghargaan itu adalah menghukum. Setelah saya mempelajari modul ini Bapak Ibu ya, penghargaan menghukum di sini maksudnya apa? Menghukum orang-orang atau siswa yang sudah bersusah payah membuat yang terbaik, ternyata penghargaan itu tidak dapat dia. Gitu. Jadi dia terasa terhukum. Ya ternyata saya susah payah tapi tidak dihargai juga. Jadi dia mengasihkan diri, tidak mau berbuat lebih baik lagi karena udah susah payah tidak dihargai, gitu Bapak Ibu. Itu dia maksudnya. Kemudian, nah penghargaan itu diharapkan adalah termotivasi secara intrinsik. Itulah esensi dari penghargaan itu sendiri. Jadi motivasi dari dalam diri untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan baru itu sudah termasuk penghargaan diri dia sendiri. Jadi itu yang saya pelajari Bapak Ibu pada modul ini tentang penghargaan. Oke, terkait hukuman, konsekuensi, penghargaan, itu semua tergantung kepada kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, murid berperilaku tidak sesuai dengan aturan atau konsekuensi yang ada, ternyata murid ingin memenuhi kebutuhannya. Ada 5 kebutuhan manusia. Ini semua dari kita, nggak hanya murid, kita pun juga begitu Bapak Ibu. Kita butuh untuk bertahan hidup seperti makan, pangan, rumah, gitu ya. Kemudian, bertahan hidup ini kebutuhan dasar secara fisik atau fisiologi. Sisa
Sisanya yang 4 ini, yang kuning-kuning ini adalah kebutuhan dasar berdasarkan psikologis, di mana setiap manusia itu memerlukan kasih sayang dan rasa diterima. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu kalau nggak disayang pasti ya hampa ya hidup ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian setiap dari manusia itu butuh akan kesenangan. Misal jenuh Bapak Ibu mungkin bermain game ya Bapak Ibu. Itu juga dengan siswa. Kemudian penguasaan, setiap Bapak Ibu pasti ingin diakui jadi payungnya. Kemudian penguasaan, berhak untuk memilih. Jadi siswa berperilaku menyimpang di sini. Dia ingin sebenarnya memenuhi kebutuhan dasarnya, hanya saja tidak tahu cara melakukannya dengan baik. Misal, di sini saya ada kasih contoh. Oke. Di sini saya temukan di kelas 7 ya Bapak Ibu. Kemarin baru aja, ini masih hangat ini. Kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi murid kita ini? Dia membawa main mobil kan? Iya benar Bapak Ibu, kesenangan. Cuman dia tidak tahu cara memenuhi kebutuhannya itu pada tempatnya itu nggak tahu dia sebenarnya Bapak Ibu. Di saat pembelajaran dia main mobil-mobilan gitu kan. Mungkin di rumah atau di waktu lagi lah mampu mendapat kesenangan ini. Jadi dibawakanlah di saat yang pelajaran menurut dia aman lah ini gitu bermain gitu ya. Jadi ini salah satu contoh kebutuhan dasar murid yang ingin dipenuhi, cuma salah waktu untuk melakukannya ya Bapak Ibu. Nah di sini lah kita untuk mengarahkan boleh menyanyi, cuma ada waktunya. Kita arahkan aja begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan dipaham lah Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Nah, dari materi disiplin positif, motivasi, teori kontrol di sini salah satu untuk menerapkan program kebajikan itu adanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa sih Bapak Ibu? Kira-kira di sini keyakinan kelas itu dibuat bersifat abstrak atau pernyataan-pernyataan umum, ya. Kemudian pernyataan ini berupa universal, tidak rinci ya. Kalau kata tertib itu kan rinci Bapak Ibu ya. Tapi kalau keyakinan kelas dia hanya bersifat umum aja. Kemudian berbentuk kalimat positif, nggak ada kata-kata dilarang menggunakan handphone, nggak ada. Dia kalimat positif semua, tidak ada kata-kata dilarang, jangan, tidak boleh. Itu namanya keyakinan kelas. Tidak banyak agar mudah diingat. Oke, ini poinnya hanya beberapa poin, antara 3 sampai 7 poin, tidak lebih dan tidak kurang. Kemudian sesuai kondisi kelas atau sekolah. Nah, kenapa sesuai kondisi kelas atau sekolah? Karena keyakinan kelas dibuat bersama sesuai kondisi kelas, ya Bapak Ibu disepakati bersama. Kemudian semua warga kelas berkontribusi dalam curah pendapat. Nah, di sana tidak hanya kemauan guru yang ingin kita dengar, tapi kemauan murid mau bagaimana kelas ini dibuat, gitu ya. Kemudian ditinjau dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini bisa saja berkembang poinnya. Jika suatu waktu ada kasus misalnya, perlu nggak kita menambahkan poin keyakinan kelas ini? Dan itu kita harus sepakati ulang. Ya gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk program keyakinan kelas ini, mudah-mudahan khususnya wali kelas ya Bapak Ibu ya, ini sangat diperlukan di setiap kelas salah untuk menciptakan budaya positif ya Bapak Ibu ya. Kira-kira di sini para wali kelas khususnya atau guru mata pelajaran ada yang sudah buat keyakinan kelasnya? Oke, begitu juga sudah ya Bapak Ibu. Kemudian ada lagi bagi yang belum, kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk keyakinan kelas? Oke, silakan Pak Dedi, apa yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih Bu Esa. Ini ada dua guru ya, guru kelas. Kebetulan saya seorang guru kelas juga. Jadi ingin bertanya lah, bagaimana sih Ibu Aisyah dan Bu Judika melaksanakan kegiatan kelas ini supaya kami juga bisa mencoba meniru untuk melakukan kelas itu. Terima kasih Pak Dedi atas pertanyaannya. Di sini kami berbagi tips ya Bu. Sehingga saya mengungkapkan tipsnya. Cara membuat keyakinan kelas itu Pak memang harus berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi sebelum kita masuk kelas, terutama pelajaran tahun ajaran baru ya Bapak Ibu ya,
menyediakan post-it atau stiker ini yang turun ini Bapak. Ini, Pak. Kemudian ada karton dan spidol warna-warni biar supaya menarik perhatian anak-anak gitu ya. Kalau perlu kita sediakan gambar-gambar yang sesuai yang berhubungan gitu. Jadi kita persiapkan bahan-bahannya, kemudian kita sampaikan kepada anak-anak bahwa pentingnya menerapkan keyakinan kelas di dalam kelas, tujuannya apa, kemudian apa yang diharapkan, bagaimana cara membuat kalimat-kalimatnya biar supaya keyakinan kelas ini jadi suatu nilai. Jadi kita utarakan kepada anak-anak, Pak, keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan ya. Jadi kalau peraturan itu berupa butir-butir yang panjang, tapi keyakinan kelas itu berupa kalimat positif yang memiliki nilai. Misal kemarin kami buat ya Pak ya, kemarin kami buat masih ada memang anak-anak yang bakal membuat tidak boleh mencontek, tidak boleh lari-lari dalam kelas, masih ada. Itu kan berupa kalimat negatif ya Pak, ada kata-kata tidak boleh. Kemudian kita kumpulkan aja, kalau misalnya ada yang sama, pasti ada yang sama pendapatnya tidak boleh, sama. Kita kelompokkan jadi satu, kemudian misal tidak boleh mencontek, kira-kira nilai apa yang harus kita harapkan di sana, dan bisa kita ubah menjadi kalimat positif. Jujur ya Pak ya, berarti ada tujuan. Jadi kita ubah tidak boleh mencontek dengan kata-kata bersikap jujur. Itu salah satu poin keyakinan kelas. Kemudian ada juga yang buat tidak boleh mengejek-ejek, ada tuh kemarin. Jadi ada nilai yang kita harapkan di situ. Gimana biar supaya anak punya nilai yang diyakini. Apa kira-kira Bapak? Tidak boleh mengejek-ejek. Iya, saling menghargai. Saling menghargai antar sesama teman dan guru, saling menghormati. Jadi kata-kata tidak boleh itu kita ubah menjadi saling menghargai. Kalau bisa sesuaikan dengan gambarnya nanti di bersama. Kemudian yang terakhir adalah inilah yang dimaksud dengan semua warga kelas berkontribusi dalam curah pendapat. Dalam stiker ini dibuat pendapat-pendapat mereka tidak boleh apa dalam kelas, kemudian diyakini dan menunjukkan pada suatu kebaikan, nilai kebajikan. Kemudian yang terakhir ini yang terpenting Pak, kita perintahkan murid untuk tanda tangan dengan keyakinan kelas ini. Di sini ada tanda tangan sebenarnya Pak di Zoom ya. Di situ ada tanda tangan guru yang membuat atau wali kelas yang membuat beserta murid-murid. Jadi semua bertanggung jawab untuk jalannya keyakinan ini. Gitu ya Pak. Itu namanya keyakinan kelas sesuai yang sudah saya pelajari Pak. Gimana Pak Didi? Oke. Ya, bisa dilanjut Bapak Ibu atau ada yang lain ingin menambahkan kira-kira? Oke, lanjut. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi ya Pak, restitusi. Ada 5 posisi kontrol guru. Di sana ada sebagai penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Kita ulas satu-satu ya Pak. Penghukum. Nah, contohnya penghukum hormat pada bendera selama 1 jam. Oke, itu adalah posisi kontrol seorang guru jadi penghukum. Kemudian kalau membuat rasa bersalah gimana kira-kira? Ini contoh kalimatnya. Berapa kali Bapak memberitahu kamu nak, kamu sangat mengecewakan Bapak. Walaupun dia ngomongnya dengan lembut, tapi itu membuat murid menjadi merasa bersalah. Gitu ya. Itu namanya posisi kontrol seorang guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian ada ini dalam kasus murid yang tidak memakai atribut ya Pak. Oke, teman. Kalau teman, dia kata-katanya seperti ini Pak, ayolah ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak ya, kali ini aja. Ya udah nggak apa-apa, lain kali jangan sampai seperti ini lagi ya. Yang itu posisi teman Pak Bu. Nah, sebagai teman dia, jadi nggak kuat kali dia menekankan bahwa nilai ini nggak boleh gitu. Kemudian yang ini pemantau. Nah, ini pemantau lebih baik daripada posisi yang lain ya Pak. Sebenarnya di sini ada kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini pemantau. Ada konsekuensi yang udah disepakati, diingatkan siswa ini bertindak salah, udah melanggar konsekuensi atas kesepakatannya. Jadi harus ada sanksinya ya, Bapak Ibu. Kemudian, nah yang paling baik itu adalah menjadi
posisi manajer, di mana di sini kalimatnya identik dengan apakah kamu menyadari kesalahanmu? Kita menyadarkan siswa salah nggak dia. Kemudian kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahan ini? Kita kembalikan lagi. Kalau dia sudah sadar, kita kembalikan lagi. Apa yang harus diperbaiki? Kira-kira ya Bapak Ibu. Sekarang di sini ada contoh lain. Saya ajak dulu Bapak Ibu diskusi. Posisi kontroversi apakah saya? Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Di antara 5 itu posisi berapa? Iya benar, membuat rasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Siapa? Apa nih kira-kira posisinya Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau kalimatnya seperti ini. Ayo, ada yang memantau. Terus, kira lagi. Salah Pak, ini adalah pembuku. Tidak diberi kesempatan untuk murid berargumen, ya Pak. Pembuku tiba-tiba, ya. Dibuku ya Pak, apa? Namanya belajar. Oke, lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini kira-kira posisi apa nih? Ada 5 tadi ya Pak. Pembuku, teman, rasa bersalah, manajer. Apa cara untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira nih posisi seperti apa nih gurunya? Manajer. Dia mengembalikan tanggung jawabnya lagi ke muridnya gitu ya. Kemudian nih, ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Iya teman, besti gitu ya. Kemudian nih, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika belum menyelesaikan tugas ini. Manajer memantau, pembuku. Ya, ini pemantau ya, karena ada konsekuensi di sini dijelaskan. Tidak dapat nilai kalau belum selesai, gitu ya. Oke. Nah, berkaitan posisi tadi, inilah langkah-langkah kita untuk menerapkan posisi manajer. Kita menyelesaikan kasus murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Memang ini semua tergantung kasusnya ya Pak kepala sekolah ya. Nah kalau udah berat sekali ini nggak akan mampu lagi. Kita harus naik grade di buku atau apa ya. Oke, ini di sini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, penjelasannya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas murid setelah melakukan kesalahan. Kita stabilkan dulu identitasnya. Jangan lantas murid itu salah karena gagal. Sebenarnya dia tadi menang, dia harus menang. Jadi dia mempunyai kesempatan untuk memenuhi kebutuhannya ya. Jadi di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi dengan menstabilkan identitas kita punya prinsip nih. Waktu langkah ini kita harus tahu bahwa kesalahan adalah proses pembelajaran. Kalimat yang bisa kita gunakan ini Bapak Ibu. Kita bisa utarakan ke murid pertama kali, Sina ada masalah apa? Oh gitu, apa-apa, berbuat salah itu wajar. Nah gitu ya Bapak Ibu ya, caranya ya. Tidak ada manusia yang sempurna gitu. Kita harus ngomong kayak gitu. Saya juga pernah melakukan hal yang sama. Karena kan setiap manusia pasti punya kesalahan. Kita harus tahu itu. Kemudian ibu bapak atau bapak tidak ingin mencari kesalahan ibu. Misalnya siswanya takut nih mau ngomong. Jadi kita bisa pakai kata-kata seperti ini. Ibu atau bapak tidak ingin mencari kesalahanmu, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini secara bersama-sama. Mungkin kalau kita yakinkan dengan dia, murid mau utarakan apa yang ingin dia utarakan. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Bisa urgen kali dia berantem sama temannya gara-gara harga dirinya diinjak. Ya kita bisa bilang seperti ini sama dia, kamu berhak merasa begitu. Saya pun begitu juga kalau harga diri saya dulu, saya pasti begitu. Tapi ada tahapan validasi tindakan yang salah. Masuk kita ke tahapan ini, Bapak Ibu, setelah yang tadi kita masuk
tahapan validasi tindakan yang salah dengan memegang prinsip guru bahwa setiap perilaku berusaha untuk memenuhi suatu kebutuhan. Kamu pasti mempunyai alasan kenapa melakukan hal itu ya? Iya bu, saya gini bu. Oh, kita kasih kesempatannya dulu. Kira-kira itu udah sesuai nggak dengan nilai-nilai kebaikan? Belum bu, kan dia sadar gitu kan siswanya kan. Kemudian atau kita bisa pakai kata ini, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Ya bisa bu, cuma saya kan bisa malah gitu, udah luar biasa. Jadi siswa merasa dihargai, dia tidak takut untuk berbicara sama kita, sehingga nanti kalau udah nggak takut dia pasti tahu cara mencari solusi dan permasalahan diri dia sendiri itu. Kemudian kita bisa juga pakai kata seperti ini Pak. Kamu patut bangga karena melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya bu, pasti. Terus kita akan nanti, adakah cara yang lebih efektif dari tindakan ini? Kira-kira? Oke. Jadi kata-kata ini bisa dipakai untuk memvalidasi tindakan yang salah kemudian ya. Oke, selanjutnya pada tahap terakhir menanyakan keyakinan. Tadi udah tahu dia salah, dia sudah stabil nih identitasnya. Oh, aku nggak disalahkan sama guruku, salah aku. Oh, aku udah sadar bahwa aku salah, gitu kan? Baru kita masuk kepada tahapan menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini prinsipnya adalah teori kontrol, bahwa seseorang pada dasarnya termotivasi secara intensif. Kita bangun rasa tanggung jawabnya untuk menyelesaikan kesalahan atau permasalahan yang telah dia lakukan, gitu ya. Jadi caranya gimana Pak Bu? Ini dia ada contoh-contoh kalimat yang bisa kita pakai. Apa keyakinan kelas kita? Oke, ini kalau misalnya udah ada kesepakatan atau keyakinan kelas dibuat bersama ya. Jadi kita kembalikan lagi. Itu udah buat seperti ini. Emang gimana letak salahmu? Ibu saya sudah melanggar keyakinan kelas semuanya yang pertama misal. Kemudian kalau misalnya nggak ada ini, kita bisa juga pakai kata seperti ini Pak. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Gitu. Atau nilai apa yang menurut kamu penting? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sebenarnya? Tadi udah tahu salah. Jadi ke depan kamu pengen orang yang jadi seperti apa? Mau nggak kalau kesalahan yang sama? Gitu ya caranya. Oke, kemudian seperti apa gambaran suatu kelas yang ideal bagimu? Bisa menjadi di dalam kelas, atau bisa kita ganti seperti apa gambaran suatu sekolah atau suatu kejadian yang ideal bagimu gitu. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, biar Anda lebih paham lagi di sini. Saya ada contoh penerapan segitiga restitusi, ini juga bagian dari tugas saya sebenarnya di guru BK. Jadi Zahwa tidak terima pekerjaannya selalu dicontek temannya. Wajarlah kamu merasa marah. Ibu sangat menghargai tindakanmu untuk tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya seperti mukul temannya yang udah menyontek gitu. Oke, ditanyakan keyakinannya. Keyakinan apa yang sudah kamu langgar, apa sudah sesuai? Dia mau yang tahu bahwa dia sudah tidak menghargai kawan lagi, yang berkeributan di kelas. Nah, kita tanyakan kira-kira apa tindakan yang untuk kedepannya agar bisa ini tidak berulang lagi. Gitu. Saya harus bersabar Bu.
dan bisa menahan emosi. Jika ada kawan yang mau contek lagi, saya nggak ngambil tindakan gegabah lagi, langsung lapor aja sama guru mata pelajaran gitu, atau di kelas. Mereka makan di kelas karena dulu paling belakang ya Bu ya, ketahuan makan di kelas. Ini nggak sempat rekam. Mereka tahu kenapa Ibu paling sering tahu. Udah tahu dia karena makan di kelas gitu ya. Ibu bukan maksud mencari kesalahan mereka, melainkan ayo kita cari solusi sama-sama. Rupanya mereka kelaparan karena di situ dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya ya kan Bu, lapar dia rupanya nggak sempat sarapan, jadi makannya di kelas. Oke. Ya wajar, mereka merasa kelaparan. Ibu pun seperti itu, cuma kita kan harus tahu waktunya kapan makan, karena kita udah belajar kan. Di sini ibu menghargai suami Regel agar tidak datang terlambat ke sekolah, karena dia kejar waktu nggak terlambat, makanya dia nggak sempat sarapan. Iya. Hanya keyakinan dan sesuai tidak dengan keyakinan. Menghargai diri sendiri karena kan makan sarapan penting ya untuk kesehatan. Kemudian orang lain karena kawan-kawannya udah belajar dia makan kan, tidak menghargai kawan-kawan yang sedang belajar. Kita tanyakan kembali gimana kira-kira ke depannya agar tidak terjadi lagi. Saya harus bisa Bu mengatur waktu saya lebih bagus lagi karena kan sebelumnya dia ngaku ini menrepot rupanya, makanya sempat terlambat ke sekolah takutnya. Kita tetap kasih motivasi semangat kepada mereka walaupun sudah berbuat kesalahan. Awalnya saya pikir Bu Isa mau menghukum saya. Rupanya saya cuma diajak berdiskusi. Bagaimana cara menghargai diri sendiri dan teman sekelas yang sedang belajar. Mudah-mudahan saya bisa bertanggung jawab, tidak terulang lagi gitu ya. Oke. Baiklah kita pada menutup bahwa dalam mewujudkan budaya positif di sekolah tentunya membutuhkan proses yang tidak dilakukan dalam waktu singkat Bapak Ibu ya. Selain itu proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah, bahkan dengan orang tua murid juga terlibat ya Bapak Ibu. Sebagai guru, banyak kita senantiasa memiliki nilai refleksif dengan memposisikan kontrol diri sebagai manajer sehat murid agar terwujud murid yang merdeka dan bertanggung jawab atas dirinya. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Grace Marta, guru bahasa Inggris dari SMP Gajah Mada.
Di sini saya akan memberikan sedikit pendapat tentang diseminasi Ibu Aisyah mengenai budaya positif. Budaya positif yang diberikan oleh Ibu Aisyah ataupun materi yang diberikan oleh Ibu Aisyah semuanya sangat bermanfaat, dan saya sangat tertarik terhadap hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Di mana ketika proses belajar mengajar terlaksanakan dan siswa melakukan kesalahan, tidak selamanya kita memberikan hukuman kepada siswa, namun kita juga dapat membuat konsekuensi yang telah disepakati sebelumnya. Nah, selain konsekuensi, ada hal yang lebih baik lagi, yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah mengajak siswa untuk mengakui kesalahannya, menanyakan kesalahannya, apakah itu baik dilakukan atau tidak. Nah, ketika siswa sudah menjawab, kita bersama-sama mencari solusi dari permasalahan yang dilakukan siswa. Nah, selain itu, restitusi juga mengajak kita untuk memberikan motivasi kepada siswa terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Jadi setiap materi yang diberikan Ibu Aisyah sangat bermanfaat dan bagus. Terima kasih Ibu Aisyah, good job. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarmu hari ini? Baik, sehat, kuat, mantap. Gajah Mada. Luar biasa. Oke, semangat ya hari ini. Semangat tidak? Oke, karena masih semangat, di sini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini apa, Bu? Ada yang sudah pernah mendengar kata-kata keyakinan kelas? Belum. Kalau kesepakatan kelas? Pernah ya dibuat sama guru lain ya. Oke, sekarang Ibu akan membuat keyakinan kelas. Bedanya apa, Bu? Kesepakatan sama keyakinan kelas? Ada yang tahu? Tidak, karena belum pernah mendengar kata keyakinan ya, Nak ya. Jadi di sini keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan kelas. Bedanya dengan kesepakatan kelas, kalau di kesepakatan kelas itu hanya berupa kalimat-kalimat positif untuk dilakukan di kelas, seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan gitu ya, Nak ya. Tapi kalau keyakinan dia mengarah pada nilai-nilai kebajikan yang harus kita yakini di dalam kelas. Contohnya, agar ruangan kelas ini tetap bersih, apa yang harus kita yakini? Pertama, bertanggung jawab atas sampah yang ada di kelas. Berarti ada nilai tanggung jawab di sana. Kemudian, menjaga kebersihan diri. Walaupun kita ada di dalam kelas dan berjumpa dengan kawan-kawan, tetap kita harus menjaga kebersihan diri kita dan lingkungan. Di situ ada rasa apa? Ada peduli, ya kan? Nah, peduli itulah yang disebut sebagai satu keyakinan kelas. Peduli akan lingkungan kelas, menjaga kebersihan kelas. Paham maksud Ibu sekarang, Nak? Paham. Satu lagi, Ibu kasih contoh bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Misal, seandainya tidak ada peraturan untuk memakai helm. Misal kalian berjalan pada malam hari, kan gak ada polisi tuh yang lalu lintas kan, mengawasi kita kan. Jadi kira-kira kalian bakal pakai helm atau tidak? Ada yang milih pakai, ada yang milih enggak. Yang bilang enggak, kenapa? Karena menurut mereka ya aman-aman saja, tidak ditilang gitu ya. Tapi ada juga yang memilih pakai helm walaupun tidak ada polisi. Apa yang diyakini dari yang memakai helm ini kira-kira? Iya, agar tidak kecelakaan, agar bisa menjaga keselamatan dirinya. Nah, itulah salah satu nilai keyakinan, menjaga atau membuat keselamatan diri. Nah, itu nilai ya, Nak ya. Bukan karena takut akan ditilang, tapi melainkan kesadaran diri bahwa ada nilai yang diyakini, yaitu keselamatan diri. Paham sampai di sini? Paham. Jadi di sini Ibu minta
kalian satu persatu membuat keyakinan kelas, mewakili satu orang tuh satu ya nak ya. Ini boleh berbeda, boleh sama dengan keyakinan yang dipahami sama kawan-kawannya. Mungkin nanti dalam kalimat yang kalian buat di sini akan ada yang sama. Nanti kita wakilkan jadi satu aja ya nak ya. Jadi ini ibu bagikan, tolong tulis keyakinan kelas apa yang harus ada dan kita sepakati lalu kita jalankan di kelas ini. Jadi ini ibu bagikan satu persatu. Kemudian ditulis keyakinan yang kalian harapkan kelas ini harus gimana. Kemudian nanti ibu instruksikan agar ditempel di depan. Oke, paham? Ada yang ingin ditanyakan sebelum ibu bagikan? Boleh, silakan Miracle. Terserah nah, terserah. Yang menurut Miracle yang paling penting poin keyakinan yang harus dilakukan di kelas itu apa? Saling menghargai kah? Saling menghormati kah? Atau yang lainnya, menjaga ketertiban kelas kah? Atau gimana? Nanti kita diskusikan lagi, oke? Paham sampai di sini? Oke, sekarang ibu bagikan ya nak ya. Nah, silakan ditulis ya. Sekarang kita kelompokkan keyakinan kelas yang mana yang sama dan tidak. Oke, sekarang ibu bacakan satu persatu ya nak ya. Oke, ini ada membuat kita harus saling toleransi dan tidak membeda-bedakan agama, suku, warna kulit. Oke, saya simpan.
kumpulkan bahwa keyakinan kelas itu ada 6 untuk kelas 7. Yang pertama adalah saling menghargai, menjaga kebersihan kelas, disiplin dan tepat waktu, bersikap jujur, saling tolong menolong atau bergotong royong, dan bertanggung jawab. Sekarang kita kumpulkan keyakinan ini dan coba kita sepakati. Kira-kira sudah sepakat belum? Sudah? Sudah. Halo, perkenalkan nama saya Zahwa. Saya berasal dari kelas 7 SMP. Saya sangat senang sekali diajak ibu guru untuk berdiskusi dengan teman-teman saya untuk membuat keyakinan kelas. Karena menurut saya, jika kita membuat keyakinan kelas ini, kelas akan menjadi tenang dan tertib. Serta kita lebih menghargai tentang nilai-nilai seperti menjaga kebersihan, menghormati, menghargai, tepat waktu, bertanggung jawab, serta tolong-menolong. Karena menurut saya, keyakinan ini sangat penting bagi kelas kita. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jepritan dan nama saya Jeritan. Kami merasa senang dengan adanya keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas ini sangat penting bagi kami agar kami lebih bertanggung jawab. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan saya Gania dari kelas 7 SMP. Saya merasa senang dengan dibuatnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas sangat penting bagi saya dan teman sekelas agar kami dapat lebih mandiri dan bertanggung jawab. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Luis. Saya dari kelas 7 SMP. Di sini saya sangat merasa senang karena membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini membuat saya dan teman-teman agar
lebih bertanggung jawab. Terima kasih.